around throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Tiongkok adalah negara yang berada di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Memiliki luas 9.564.500 km kuadrat dengan populasi 1,4 miliar jiwa yang mengakibatkan Tiongkok adalah negara terpadat di dunia. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki 50 negara bagian, beribu kota di Washington DC dengan luas 9.371.786 km persegi. Saat ini, Amerika Serikat dengan Tiongkok memiliki permasalahan yang sangatlah berpengaruh untuk hampir seluruh negara, yaitu perang dagang. Perang di zaman now tidaklah menggunakan senjata, militer, tembak-tembakan, dan lain-lain. Perang zaman now ialah ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan perang jenis baru yang sangatlah menarik untuk dibahas. Apalagi Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan kedua negara tersebut adalah negara produsen maupun konsumen yang paling berpengaruh di dunia. Karena mereka memiliki SDM dan SDA yang sangat luas dan melimpah. Tidak hanya itu, mereka juga merupakan contoh negara atau bisa disebut kalau barat itu ya Amerika dan kalau timur itu ya Tiongkok. (2018) 8 Maret, Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium dari sejumlah negara. 22 Maret, Trump menangguhkan tarif untuk beberapa negara tetapi tidak untuk Tiongkok. Tiongkok merespon dengan daftar 128 produk Amerika Serikat yang akan dikenakan bea masuk ke Tiongkok sebesar 15-25% jika negosiasi gagal. 19 Mei, kedua negara mengumumkan rancangan kesepakatan di mana Tiongkok setuju untuk mengurangi surplus perdagangannya secara signifikan. 6 Juli, mengenakan bea 25% atas impor Tiongkok senilai US dollar 34 miliar, termasuk mobil, hard disk, dan suku cadang pesawat. Tiongkok juga mengenakan tarif dengan ukuran dan cakupan yang sama, termasuk mobil, produk, dan pertanian, dan produk lautan. 1 Desember, menunda selama 3 bulan rencana kenaikan tarif menjadi 25% dari 10% yang akan dimulai 1 Januari dengan barang Tiongkok senilai US dollar 200 miliar. Tiongkok setuju untuk membeli sejumlah produk Amerika Serikat yang sangat substansial dan menangguhkan tarif tambahan yang ditambahkan ke mobil dan suku cadang buatan Amerika Serikat selama 3 bulan mulai 1 Januari. 24 September, Amerika Serikat memberikan pajak 10% atas impor Tiongkok senilai US dollar 200 miliar. Tiongkok pun mengenakan bea masuk atas produk-produk Amerika Serikat senilai US dollar 60 miliar. 23 Agustus, mengenakan tarif pada barang Tiongkok senilai 16 miliar US dollar. Tiongkok juga menerapkan tarif 25% untuk barang-barang Amerika Serikat senilai 16 miliar US dollar, termasuk sepeda motor seperti Harley Davidson dan Bourbon. 2019, perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat tetaplah berlanjut walaupun tahun tetap berganti. 10 Mei, Washington mengakhiri gencatan senjata dengan meningkatkan bea masuk atas impor Tiongkok senilai 200 miliar US dollar. 15 Mei, Trump membuka front baru dalam perang, melarang perusahaan Amerika Serikat menggunakan peralatan telekomunikasi asing, sebuah langkah yang ditunjukkan pada raksasa Cina Huawei. 20 Mei, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan penangguhan hukuman atas 90 hari atas larangan tersebut. 1 Agustus,
Trump menggunakan tarif baru 10% untuk barang-barang Tiongkok senilai 300 miliar US dollar mulai Sabtu September. Sekitar setengah dari tarif itu kemudian ditangguhkan hingga 15 Desember. 5 Agustus, Tiongkok memungkinkan yuan jatuh di bawah 7,0 poin terhadap dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Tiongkok akan mengenakan tarif baru pada barang-barang Amerika Serikat sebesar 5-10%. Akan mulai berlaku pada 1 September sampai 15 Desember, bersamaan dengan tarif Amerika Serikat yang baru. Trump mengumumkan tarif yang direncanakan atas barang-barang Tiongkok senilai 300 miliar US dollar akan dinaikkan menjadi 15% mulai dari 1 September, serta kenaikan tarif yang ada 25% menjadi 30% mulai 1 Oktober. Terlihat dari perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat itu sangatlah berpengaruh untuk sebanyak-banyaknya negara lain. Dikarenakan Tiongkok dengan Amerika Serikat merupakan negara yang sangatlah luas. Kita ambil Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki luas yang sangatlah luas, yaitu peringkat 3 sebagai negara terpadat di dunia. Sedangkan Tiongkok adalah negara terpadat nomor 1 di dunia. Dari perang dagang tersebut, Indonesia memiliki dampak positif, yaitu sesuai data yang bersumber dari GTIS, Trade Map BPS 2018, maksud dari mengisi kekosongan tersebut ialah negara Amerika mengekspor 02 daging hewan 26,76%. Di antaranya itu diekspor dari negara Cina, sehingga barang tersebut menjadi 0,24%. Maka peluang yang didapatkan Indonesia ialah negara Indonesia berpeluang mengisi kekosongan-kekosongan tersebut dengan barang-barang yang bisa diimpor oleh Indonesia. Di antaranya 0 buah-buahan yang nantinya mendapatkan 1,43%. Sehingga itulah peluang bagi negara Indonesia yang bisa diambil dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dan dampak positif bagi Indonesia akan menambah investor dari Tiongkok. Secara logika, ketika barang-barang di Tiongkok sudah mengalami penurunan, barang yang sudah pasti, investor Tiongkok akan merasa kebingungan. Sehingga salah satu pelarian investor Tiongkok akan ke bangsa kita, yakni Indonesia. Apalagi negara Indonesia memang sekarang cenderung bekerja sama dengan negara Tiongkok. Secara harfiah, perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat itu merupakan sebuah anugerah bagi Indonesia. Mengapa? Ya, kita coba pikir aja, kita itu selalu menjadi bahan kambing hitam loh dari negara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Sesekali lah mereka lah yang jadi kambing hitam. Memang dampak-dampaknya itu meluas ke seluruh negara. Coba pikir, Uni Eropa juga bergantung pada Amerika Serikat. Inggris juga tergantung dengan Amerika Serikat. Jepang juga tergantung dengan Amerika Serikat. Banyak negara yang bergantung pada Amerika Serikat, walaupun itu memang hanyalah untuk ekonomi. Tetapi perang dagang adalah sesuatu yang sangatlah unik, yang mana perang dagang tersebut bisa menghasilkan perang yang benar-benar nyata. Perang dengan menggunakan militer dikarenakan manusia memiliki kesabaran yang terbatas. Mungkin saja di masa depan Trump maupun Presiden Tiongkok Xi Jinping akan saling menyerang yang mengakibatkan perang dunia ketiga, dikarenakan mereka kehabisan kesabaran karena gara-gara ekonomi yang sangat-sangat terlihat tidak adil tersebut. Ditambah lagi, Presiden Donald Trump
yang memimpin Amerika Serikat akan memasuki pemilu keduanya yang diselenggarakan pada tahun ini. Daripada dia yang disalahkan dikarenakan COVID-19 di Amerika Serikat berjumlah 1.700.000 lebih total kasus, maka dia lebih memilih untuk menyalahkan Tiongkok dikarenakan Tiongkok secara harfiah merupakan negara awal dari pandemi COVID-19, yaitu di Wuhan, yang telah terjadi sejak tahun 2019 kemarin. Maka dengan itu, untuk menambah nilai suara dia yang akan dia dapatkan, lebih baik dia menyalahkan Tiongkok. Mungkinlah begitu pemikiran Donald Trump. Daripada nilai dia berturun dikarenakan dia gagal dalam melaksanakan atau menyelesaikan COVID-19. Better back down, you're in my